Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di akuntansi investasi ya. Ini topik yang terakhir ya. Topik yang terakhir kita itu adalah tentang penilaian dan pelaporan investasi gitu ya. Oke, kita lihat di penilaian dan pelaporan investasi ini itu adalah terkait pertama adalah tentang klasifikasi investasi surat utang dan ekuitas. Artinya di dalam kita melakukan penilaian dan pelaporan investasi tadi itu akan kita lihat dari sisi klasifikasinya. Nah, klasifikasinya ini ada tiga, gitu ya. Pertama adalah diklasifikasikan sebagai sekuritas trading, kemudian yang kedua adalah sekuritas tersedia untuk dijual, kemudian yang ketiga adalah sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi kalau kita melihat dari tiga kriteria di sini itu ada didasarkan pada niat ya atau tujuan ya. Jadi niat dan tujuan di dalam akuntansi itu akan mempengaruhi penilaian dan penilaian dan penyajiannya di dalam laporan keuangan. Itu menjadi penting gitu ya. Karena niat itu dalam Islam sendiri dikatakan innamal a'malu binniyat gitu ya, semuanya tergantung pada niatan gitu ya. Nah, sama juga dengan di sini ya. Di dalam akuntansi ini tentang investasi ini tentang investasi ya, maka diklasifikasikan. Klasifikasinya ini dari tiga ini adalah didasarkan pada tujuan ya. Maka kita lihat kalau sekuritas trading ini maka tujuannya itu adalah investasi pada sekuritas utang dan ekuitas untuk digunakan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek gitu ya. Keuntungan jangka pendek di mana keuntungan jangka pendek ini diperoleh dari selisih perubahan harga ya. Jadi istilahnya karena namanya juga sekuritas trading. Jadi tujuannya adalah untuk diperjualbelikan. Jadi tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli gitu ya. Jadi ini berbeda sama seperti kalau saya memiliki barang, saya beli tujuannya untuk saya gunakan sendiri atau untuk saya perdagangkan. Itu berbeda kan gitu ya. Kalau saya di sini kita membeli sekuritas ekuitas maupun sekuritas utang itu adalah dalam rangka untuk kita perjualbelikan. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan atau penambahannya itu adalah arus kas tambahan itu adalah dari jual belinya ya, dari jual belinya, dari perubahan selisih harga beli pertama dengan harga jualnya gitu ya. Itu disebut dengan sekuritas trading gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah sekuritas tersedia untuk dijual. Ya, sekuritas tersedia untuk dijual ini adalah investasi pada sekuritas utang maupun ekuitas yang tujuannya tidak untuk diperdagangkan, ya, tapi dimiliki sampai jatuh tempo dan memiliki alasan-alasan strategis, gitu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti tadi kita membeli kepemilikan ekuitas di atas 20-40% itu adalah dalam rangka kita untuk investasi jangka sampai jangka jatuh tempo atau tidak untuk diperdagangkan gitu ya. Nah, yang ketiga, klasifikasi yang ketiga itu adalah investasi pada sekuritas utang ya. Karena apa di sini hanya utang saja tidak pada ekuitas. Kenapa? Karena di sini sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo. Kalau ekuitas itu tidak ada jatuh temponya ekuitas ya. Yang ada adalah sekuritas dalam bentuk utang yaitu dalam bentuk obligasi. Nah, disinilah sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan bunga. Nah, tapi bukan untuk diperdagangkan, tidak untuk diperjualbelikan, tapi dia mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunganya, makanya dipegang sampai jatuh tempo. Nah, karena itulah untuk sekuritas dimiliki jatuh tempo ini itu hanya dalam bentuk surat utang gitu ya, atau investasi dalam surat utang, karena surat ekuitas tidak ada gitu ya. Oke, kita lihat sekarang untuk sekuritas trading ya. Jadi kalau kita misalkan perusahaan itu membeli surat berharga dalam bentuk obligasi maupun saham yang tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Jadinya dia membeli itu adalah untuk diperjualbelikan kembali gitu ya. Ya, jadi sama kalau saya membeli barang, beli mobil itu ada dua niatan gitu ya. Niatan yang pertama misalkan itu adalah untuk saya gunakan untuk operasional, itu jelas akan berbeda akuntansinya. Kalau saya niatkan pertama kali saya beli mobil ini adalah untuk apa? Untuk diperjualbelikan, itu akuntansinya akan berbeda. Jadi niatan itu menjadi penting dalam akuntansi gitu ya. Nah, begitu juga dengan di sini sekuritas trading. Jadi perusahaan itu membeli investasi atau berinvestasi bukan dalam rangka untuk mendapatkan
pendapatan bunga, bukan dalam rangka untuk mendapatkan dividen gitu ya, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan selisih harga antara harga beli dengan harga jual, karena niatannya adalah untuk diperdagangkan ya. Karena itulah kemudian ini harus diakui sebagai aset lancar ya, diakui sebagai aset lancar ya. Sekuritas ini kenapa diakui sebagai lancar? Karena akan diperjualbelikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diukur berdasarkan nilai wajar ya, karena diperjualbelikan barangnya, karena mau dijualbelikan maka harus diukur dengan nilai wajar. Nah, ini berbeda sekali kalau Anda misalkan memiliki mobil dengan tujuan untuk operasional dengan untuk diperdagangkan, itu kan jelas berbeda. Kalau diperdagangkan harus dinilai terus-menerus, harus dinilai setiap saat sesuai dengan harga pasarnya berapa kan gitu. Tapi kalau digunakan untuk untuk operasional, ya tidak perlulah kita menghitung gitu ya. Nah, sama dengan ini. Karena ini digunakan untuk perdagangan, maka harus diukur berdasarkan nilai wajar. Artinya harus dinilai kembali berdasarkan nilai pasarnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan nilai wajar itu diakui sebagai keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan. Ya. Artinya, misalkan ini karena pada saat setiap bulannya atau setiap periode waktu tertentu, sekuritas trading ini harus dinilai kembali nilai wajarnya berapa. Selisih antara nilai wajar satu dengan nilai wajar yang kedua, itulah yang kemudian diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan gitu ya, pada periode berjalan gitu ya. Oke, jadi intinya adalah di sini sekuritas trading itu adalah tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Keuntungannya diambil dari mana? Dari perubahan nilai wajar ya. Oke, itu nanti akan diakui sebagai bagian di laba ruginya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat misalkan begini. Di dalam contoh ini itu adalah Maggi Company itu membeli sebuah portofolio untuk yang diperdagangkan. Niatannya adalah membeli portofolio untuk diperdagangkan, bukan untuk mendapatkan dividen atau yang lainnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini portofolionya ada investenya itu adalah Armor Company, Maven dan sebagainya gitu ya. Ini jumlah sahamnya yang dibeli gitu ya. Sehingga total biaya perolehannya biaya perolehan untuk memperoleh saham ini, total semua sahamnya ini totalnya adalah 24.000. Nah, ini harus dinilai kembali dalam nilai wajarnya. Ini adalah nilai perolehannya, ini nilai wajarnya. Ada selisih kan ini. Yang ini adalah nilai perolehannya 5.000, nilai wajarnya 7.200. Ya, kalau kita lihat secara total gitu ya, nilai perolehannya 24.000 tapi nilai wajarnya 25.300. Nah, ini ada selisih gitu ya. Nah, karena itulah kemudian bagaimana akuntansinya? Kita lihat di sini. Di dalam akuntansinya, maka pada tanggal 31 Desember ya, pada akhir periode, karena pada akhir periode, jadi saudara sekalian ini penilaian kembali sesuai dengan nilai wajar itu dilakukan pada setiap akhir periode laporan keuangan gitu ya. Nah, di sini ada selisihnya. 24.000 itu sebagai nilai perolehannya, kemudian nilai wajarnya adalah 25.300. Karena itulah harus disesuaikan ya. Nilainya harus disesuaikan sesuai dengan nilai wajarnya. Kita lihat sekarang. Nah, karena itu kemudian selisihnya tadi adalah 25.300 dikurangi dengan 24.000, selisihnya adalah 1.300. Nah, 1.300 inilah yang kemudian diakui pertama adalah sebagai valuation ya, penyisian valuasi dari penilaian kembali ya, penyisian penilaian kembali dari investasi trading gitu ya, sebesar 1.300 dan diakui tadi sebagai keuntungan yang belum direalisasikan gitu ya, pada tanggal 31 Desember, jadi sebesar $1.300 gitu ya. Oke, ini nanti akan diakui dan dia dicatat di laporan laba rugi. Kalau yang ini diakui di laba rugi, sekuritas tradingnya nanti diakui di bagian laba ruginya. Sebagai apa? Pendapatan komprehensif ya, pendapatan komprehensif lainnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Kita lihat di sini di dalam neracanya investasi tradingnya itu tadi 24.000, kemudian ada penilaian kembali ya, penilaian kembali atas aset investasinya tadi. Itu 1.300 ya, sehingga nilai tradingnya di sini ya, nilai investasi tradingnya tadi sesuai dengan nilai wajarnya 23.500 tadi. Selisih yang 1.300 ini sebagai penambah di neracanya ya, tapi nanti juga diakui di sebagai pendapatan keuntungan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif ya, laba rugi komprehensif, masuk di laporan laba komprehensif lainnya itu 1.300 ini gitu ya. Oke, itu ini nanti Mas. Sekarang bagaimana dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual ya?
Kalau yang sebagaimana cirinya tadi, sekuritas yang tersedia untuk dijual ini adalah dalam bentuk surat utang atau obligasi atau dalam bentuk surat ekuitas yang tujuannya bukan untuk diperdagangkan, ya, tapi dimiliki sampai jatuh tempo atau dengan alasan strategis yang lainnya, gitu ya. Oke, kita lihat. Pertama adalah itu diakui sebagai aset lancar, gitu ya. Yang kedua itu nanti diukur berdasarkan nilai wajarnya, kemudian perubahan nilai wajar diakui sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham, gitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah ini mirip seperti yang pertama tadi. Yang membedakan di sini pertama diakui sebagai aset lancar, ya. Kemudian diukur berdasarkan nilai wajar, kemudian perubahan nilai wajar diakui sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Artinya di sini perbedaan antara nilai wajar tadi, antara nilai perolehan dan nilai wajar karena harus dinilai kembali, ya, harus dinilai kembali, maka itu akan diakui sebagai bagian dari pemegang ekuitas, ya. Nah, maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi, yang untuk trading tadi itu diakui di laporan laba rugi, sedangkan kalau yang sekuritas tersedia untuk dijual atau available for sale ini itu nanti akan diakui di ekuitas, di laporan ekuitas atau di laporan posisi keuangan, gitu ya. Itu yang membedakan cirinya. Jadi perubahan nilai wajar akibat penilaian kembali aset tadi itu akan diakui sebagai bagian dari laporan ekuitas pemegang saham. Oke, kita lihat bagaimana contohnya, gitu ya. Misalkan sini Maggie Company itu membeli sekuritas, ya, yang tersedia untuk dijual, gitu ya. Kategorinya tersedia dijual, artinya dia tidak untuk perdagangkan tapi digunakan sampai jatuh tempo, bukan untuk perdagangan tapi digunakan untuk sampai jatuh tempo atau alasan tertentu, gitu ya. Di sini jumlah sahamnya totalnya sama, ya. Ada penilaiannya. Ini sama seperti tadi, cuma di sini adalah dengan tujuannya berbeda, tujuan berbeda. Kita lihat, ya. Ini ada selisihnya sama, selisihnya tadi, selisihnya sama itu 1.300. Maka bagaimana perlakuannya? Nah, sama juga di sini. Perlakuannya adalah pertama adalah kita mengakui valuasi, ya. Penilaian kembali, penyisian penilaian kembali dari available for sale investasi, gitu ya, sebesar 1.300. Nah, di sini kita lihat ada keuntungan yang belum direalisasikan itu sebesar 1.300, sama. Cuma di sini adalah nanti diakui di mana? Pertama tadi ditambahkan sebagai current asetnya, kemudian ditambahkan sebagai stockholder equity, jadi menambah di stockholder equity-nya, ya. Jadi kalau yang trading tadi itu sebagai penambah di current asetnya dan sebagai penambah di laba ruginya, gitu ya. Tapi kalau yang available for sale atau sekuritas yang tersedia untuk dijual ini, maka selisihnya tadi, selisih nilai penilaian akibat penilaian kembali antara nilai wajar 1 dengan nilai wajar 2, itu selisihnya tadi yang 1.300 tadi itu diakui sebagai penambah ekuitas, ya, di laporan posisi keuangan dan juga karena asetnya bertambah, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang ini. Kita lihat di neracanya, jadi hubungannya dengan neraca semuanya, gitu ya. Ekuitas ini nilai perolehannya 24.000, kemudian dilakukan penilaian nilai wajarnya itu selisihnya adalah 1.300, maka nilai wajarnya 25.300 ini totalnya. Kita lihat 1.300 ini kalau yang ini dimasukkan di dalam sebagai penambah ekuitas, ya, sebagai penambah ekuitas ini, yaitu sebagai keuntungan yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia dijual 1.300 sini, itu sebagai penambah. Tapi kalau yang trading tadi 1.300-nya itu sebagai laporan di laporan laba rugi sebagai laba rugi komprehensif lainnya atau pendapatan lainnya, gitu ya. Ini perbedaannya, gitu ya. Nah, ini ya perbedaannya. Sekarang kalau bagaimana dengan sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo, ya. Sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo ini itu maka kita harus dilihat pertama lagi adalah waktu jatuh temponya, ya. Kalau kurang dari 1 tahun jatuh temponya maka itu sebagai aset lancar. Tapi kalau lebih dari 1 tahun maka diakui sebagai aset jangka panjang, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diingat, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ini adalah investasi dalam bentuk surat utang. Sehingga akuntansinya mengikuti apa? Akuntansinya mengikuti akuntansi obligasi yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang akuntansi obligasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya antara sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual,
kemudian sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, kita lihat di sini penilaiannya. Jadi yang trading sama available for sale ini atau tersedia untuk dijual ini itu semua dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Sedangkan kalau tadi itu adalah jatuh tempo ini mengikuti akuntansi obligasi, jadi itu digunakan amortisasi biaya. Kemudian dari sisi perubahan nilai ya. Kalau yang trading tadi kalau ada perubahan nilai wajar ya, maka diakui sebagai laba rugi lainnya ya. Kalau yang di available for sale atau yang tersedia untuk diperjualbelikan ini nanti sebagai penambah laba atau laba yang belum direalisasikan itu diakui sebagai penambah ekuitas di laporan posisi keuangan gitu ya. Sedangkan di sini nanti adalah premium dan diskonnya, yang held to maturity adalah mengikuti akuntansi obligasi jadi premium dan diskonnya nanti diamortisasi di laporan laba rugi gitu ya. Kemudian terkait dengan laporannya yang jelas tadi dilaporkan biaya investasi dikurangi dengan penilaian kembali ya. Penilaian kembali ini di asetnya sama ya. Ini kemudian di klasifikasi laporan keuangannya, kalau trading itu jelas sebagai current asset, kalau available for sale itu nanti tergantung kepada pihak manajemen gitu ya. Istilahnya itu apakah diakui sebagai aset aset lancar atau aset tidak lancar ya, tergantung pada intensi dari manajemen tadi gitu ya. Kemudian yang di sini held to maturity itu nanti istilahnya tergantung pada jatuh temponya. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun maka diakui sebagai aset jangka panjang. Kalau sebagai kurang dari setahun diakui sebagai aset lancar ya. Oke, kita lihat misalkan ini di dalam asetnya gitu, kita lihat di sini ada trading, ini investasi untuk trading gitu ya. Kemudian di sini nanti investasi yang ini investasinya tadi equity method tadi ya itu. Kemudian ini yang tadi menjadi perhatiannya yang istilahnya yang kita bahas gitu ya. Kemudian ini yang tadi kalau terjadi yang trading tadi diakui sebagai laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain gitu ya. Ini terkait dengan ekuitasnya. Oke, saya rasa cukup itu untuk penutup kita di video terakhir kita ini tentang bagaimana penilaian dan pengukuran serta penyajian investasi berdasarkan klasifikasinya tadi. Ingat tadi klasifikasi didasarkan pada tujuan perusahaan itu membeli surat berharga untuk melakukan investasi, apakah untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, ataukah tersedia untuk dijual, artinya tidak untuk diperdagangkan ya, atau dalam bentuk held to maturity, artinya dipegang sampai jatuh tempo yang itu dalam bentuk surat berharga. Oke, baik, semoga ini bermanfaat videonya buat Anda semuanya dalam mempelajari materi tentang akuntansi investasi. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan di e-learning Mudas Airlangga. Ya, di situ ada kolom pertanyaan, silakan. Dan kalau mau lebih jelas lagi bisa ditanyakan pada saat diskusi di Zoom meeting. Oke, ketemu di Zoom meeting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.